atas pernyataan-Mu Bapa. Kami bisa hadir di tempat ini Bapa dengan tidak kekurangan suatu apapun Bapa. Tuhan, saat ini Bapa, kami mau bersatu hati, kami mau menyembah dan memuji Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan hadir di sini. Tuhan melawat ibadah kami Bapa dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami Bapa. Engkau yang memberkati pemain musik, WL, singer, bahkan yang akan menaburkan firman-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan yang akan mengajari mereka, Tuhan yang akan menuntun mereka Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Bapa buat teman-teman kami yang belum hadir di tempat ini Bapa. Kiranya Engkau memberkati, Engkau melindungi perjalanan mereka agar sampai di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau memuji Tuhan dengan bersorak-sorai. Mari kita semua yang siap untuk memuji Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Shalom Impact My Family. Shalom. Sekali lagi, Shalom Impact My Family. Shalom. Haleluya. Sekarang kita akan memuji muliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama kita percaya bahwa kuasa Tuhan tiada yang mustahil dalam hidup kita. Amin. Amin. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blinders are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Mari semua tepuk tangan bagi Tuhan. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. I'm not gonna live by what I feel. Say deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Say what? Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. I'm not gonna live by what I feel. Say deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Say with me. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Say what? Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Say, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali teman-teman sekalian. Kami percaya
Janji-Mu pasti dinyatakan atas hidup kami ya Tuhan. Pada siang hari ini, kami rindu untuk masuk hadirat-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Lawatlah setiap kami pada siang hari ini. Bawa kami ke tempat kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini marilah pandang wajah Tuhan. Hanya Dia kekasih jiwa kita. Biarlah Engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan siang hari ini juga hidup ini diubahkan. We worship You. Oh, we come to Your presence, Lord. 'Cause You are my Savior. How we love You, Lord. Take me higher, or draw me deeper in Your presence, Jesus. You're the lover of my soul. Iramasano. Savior of my soul, I confide in You in all my darkest moments. In You I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in You through storm and raging sea. Faithful, You're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my day. It leads me in Your way. Forever I surrender all to You. And I live to worship You. My Jesus, You're the only one for me. Nothing will ever take Your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor You. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with You. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, Savior. Savior of my soul, I confide in You in all my darkest moments. In You I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in You through storm and raging sea. Faithful, You're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my day. It leads me in Your way.
forever I surrender all to you, and I'll live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Let's worship Him, and I'll live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Oh, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Dengan lembut katakan, and I'll live to worship you. You're my Jesus, my Savior. Savior, who can stand between my love and Lord, I bring my life. I live to honor you, and I long to bring my love and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Praise Him more, and I'll live to worship you, Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I give you, honor you, and I long to bring my love and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Let's give Him a glory and praise. Berikan sorak-sorai meriah bagi Tuhan kita. Oh, You are my Savior, Lord. You're the lover of my soul. That is why we worship You, 'cause You are worthy. You are
Kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami mau katakan, kasih setia-Mu sungguh tidak berkesudahan. Dan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Engkau yang telah memberikan kami kekuatan yang baru, sehingga kami boleh melihat betapa luas dan dalamnya kasih-Mu terhadap hidup kami. Kami orang yang tidak layak, tetapi siang hari ini di dalam hadirat-Mu Engkau sanggup mengubahkan hidup kami. Karena di dalam hadirat-Mu ada kuasa. Di dalam hadirat-Mu tidak ada yang mustahil. We bring our life in Your presence, Lord. Kami bawa hidup kami dalam hadirat-Mu. Oh Ramashiki Ararama Shanarama Kararama. Oh Roh Kudus, Roh Kudus. Mari sama-sama katakan, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, nuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, nuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, nuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, nuhiku waktuku datang untuk mari sama-sama bangkit berdiri katakan, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, nuhiku saat ku datang untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Hanya jemaat katakan, ku sembah Kau, ku sembah. Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus. Ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu
menyembahmu. Mari lebih lagi katakan, ku sembah, ku sembah Engkau. Yesus, ku sembah Engkau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Beri tepuk tangan yang lebih lagi bagi Tuhan. Oh, terima kasih. Kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Engkau hadir. Terlebih di ibadah dewasa muda, di ibadah youth ini Tuhan. Di ibadah impact ini kami percaya Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Untuk Tuhan memberi kami kekuatan. Sehingga generasi ini menjadi generasi yang memuliakan Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Sehingga kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Diberkati melimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk semuanya. Anak-anak muda yang Tuhan kasihi. Luar biasa. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya akan menyiapkan satu khotbah khusus untuk pelayanan generasi ini, saudara, membangun kehidupan yang menyembah. Ya, membangun kehidupan yang menyembah. Saya ingin bacakan Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, saudara-saudara. Dan dari ayat ini saya menyiapkan satu materi khotbah tentang bagaimana membangun kehidupan yang menyembah. Yohanes 4 ayat 23, firman Tuhan berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita bersyukur saudara-saudara sebagai generasi muda, generasi dewasa muda. Saudara, kita boleh ada di generasi di akhir zaman ini. Di mana kita hidup dalam satu generasi di mana firman Tuhan menjanjikan bahwa kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berkesempatan mengalami kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah di akhir zaman. Di akhir zaman saya percaya roh Tuhan dicurahkan dan akan terus dicurahkan. Dan Tuhan boleh memakai kita anak-anak muda lebih lagi. Background pelayanan saya, banyak waktu saya dihabiskan menjadi pelayan generasi. Bahkan sampai hari ini saya menjadi salah satu wakil ketua untuk pelayanan generasi muda GBI di pengurus pusat di Jakarta. Jadi di Gereja Bethel Indonesia, saya adalah salah satu wakil ketua untuk Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia. Jadi umur saya sekarang 46 tahun. Tetapi sejak usia saya, sejak saya mahasiswa pada waktu itu, sejak tahun 1998, mudah mengingatnya karena Pak Harto masa Orde Baru di situ jatuh. Saya masih kuliah di USU, saya stambuk 95. Jadi bayangin tahun 98 itu sedang masuk ke semester 6, itu mulai demo di mana-mana. Tetapi hari-hari saya habiskan untuk pelayanan. Setiap hari Jumat pulang dari USU, saya kuliah di USU, tinggal di tempat kakak sepupu saya, Ibu Ulina Silalahi. Jadi setiap hari Jumat selesai mata kuliah, itu cepat hari Jumat biasanya hanya satu mata kuliah. Saudara, saya akan pulang ke Binjai untuk merintis sekolah demi sekolah. Jadi SMU 1, SMU 2, SMU 3, sekolah-sekolah swasta.
Satu-satunya sekolah yang saya tidak buka pelayanan pendalaman Alkitab di Binjai, ya sekolah Muhammadiyah, saudara-saudara. Yang lainnya semua saya buka. Dan kalau hari ini ada beberapa yang melayani bersama dengan saya, menjadi ring satu dari pelayanan saya adalah orang-orang yang dari SMP saya sudah kenal. Makanya mereka tidak pernah meninggalkan saya. Banyak gereja yang jauh lebih besar, banyak gereja yang jauh lebih perfect, lebih sempurna dari gereja yang saya gembalakan. Tapi karena kita adalah orang yang menanamkan cinta akan Tuhan dalam hidup mereka, menjangkau mereka di SMA, menjangkau. Ini saya bawa sekarang gembala youth. Kami kalau ibadah youth itu 50-an, ini gembalanya PDP Jeki Waruhu, boleh bangkit dulu nak. Iya, tepuk tangan, saya bawa dia. Boleh cerita sekilas saja, sejak umur berapa Pak Gembala jangkau? SD itu umur berapa tuh? Hah? Iya, ada juga orang SD-nya 17 tahun kan gak tamat-tamat gitu, tinggal kelas. Umur 12 tahun ya, sekarang umurnya udah berapa? Lebih kecil sedikit aja Bang, boleh? Lebih kecil sedikit. Sekarang umurnya berapa? 26 ya? 26 saudara. Sekarang dia PDP, bahkan kemarin saya kirim ke Pineng untuk handle pelayanan cabang gereja kami yang di Pineng. Cuma karena COVID ini saya harus tarik pulang dia saudara-saudara. Dan dia yang pegang gereja kita di sana. Sebenarnya untuk youth pastornya saya sudah mulai siapkan transisi generasi. Saudara-saudara silahkan duduk. Nah, saya mau katakan kepada saudara, tidak ada yang lebih menggairahkan selain berurusan dengan orang-orang muda. Dunia ini dijungkir balikkan oleh orang-orang muda. Ya kan? Soekarno pernah berkata, beri aku 10 orang tua, aku akan cabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 anak muda, aku akan goncangkan dunia. Wow. Setiap saya melayani generasi, saya selalu merasa waktu saya masih harus terus kurang untuk Tuhan. Saya nggak mau cepat-cepat untuk mendapat upah di surga. Sebab saya ingin terus melihat generasi demi generasi. Walaupun bahasa saya udah kadang kurang nyambung. Generasi ini cepat banget, apalagi di masa era milenial ini. Tapi saya coba berjuang sedapat mungkin bisa menjadi sahabat orang-orang muda. Kenapa saudara-saudara? Karena orang muda itu butuh idola. Yang paling diinginkan oleh anak muda, yang paling dibutuhkan oleh anak muda itu idola. Idol. Kalau dia sudah mengidolakan sesuatu, dia mau lakukan apapun buat idolanya. Rambutnya dirubah, gaya jalannya berubah, gaya bicaranya berubah. Dan saudara bisa bayangkan, kalau kita menjadi pemimpin-pemimpin gereja bisa jadi idola anak-anak muda. Saudara bisa lihat, hidup mereka akan kita impact, hidup mereka akan kita pengaruhi, hidup mereka akan jadi alat dalam tangan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Nah karena itu, adik-adik yang Tuhan kasihi, saya panggil adik-adik ya, walaupun sebagian ada juga yang gak sebaya dengan kami. Penyembahan adalah suatu ekspresi. Ya, kita masuk ke materinya. Penyembahan adalah suatu ekspresi hati yang diarahkan kepada Yesus. Makanya kalau di ibadah youth, sebenarnya istri saya, Ibu Pendeta Muda Hana Erwita, pengen banget ikut hari ini. Cuma hari ini yang khotbah di gereja kami itu adik ipar saya di sesi 1 dan sesi 3, adik saya, istri daripada suaminya tentunya, ya adik saya paling kecil itu Esther Meika namanya, baru surbakti, dia khotbah di sesi 2. Jadi istri harus dampingin mereka, nggak enak ditinggal. Padahal dia pengen banget. Selain dia benar-benar juga hatinya selalu untuk youth, dia pengen nostalgia. Karena dulu di Tiara ini kan terkenal ada satu gereja namanya GKPB. Dan dulu dia adalah pelayan youth service-nya. Jadi waktu dia tahu di Tiara, Pak saya mau ikut dong. Gitu. Dia ingin napak tilas. Dulu waktu Pak Ronaldo ya, GKPB dulu di Tiara ini kuat banget itu pelayanan youth-nya. Namanya youth service-nya. Itu setiap jam 3 sore itu bisa seratusan anak-anak youth. Dan dia adalah salah satu pelayannya. Jadi dia dia pengen banget ya. Saya bilang satu saat lah kalau tidak ada, ini kan kebetulan tamu yang khotbah keluarga juga, siapa yang dampingin saya bilang. Nah saudara yang Tuhan kasihi, anak youth itu ekspresif banget. Makanya kadang bingung kita kalau ada pelayanan youth, tapi ibadahnya kayak ibadah umas, usia 50 tahun ke atas gitu loh. Ya anak youth itu ekspresif. Anak youth itu tidak bisa lepas dari kata teriakan. Anak youth itu tidak pernah bisa lepas dari teriak. Ya, itu anak youth. Itu ciri karena dia dinamis.
Dia dinamis sekali, dia mobile sekali. Nah karena itu saudara, iblis tahu banget ini, maka kekuatan iblis dia arahkan hari ini hanya untuk dua alasan. Alasan yang pertama, dia rusak keluarga. Sasaran tembak iblis ada pada keluarga. Yang kedua ada pada anak-anak muda. Sebab kalau kami orang tua adalah busur, maka anak-anak muda itu adalah anak panah. Pahlawannya adalah Tuhan. Jadi busur itu adalah kami para orang tua, anak-anak panah adalah saudara anak-anak Yud. Maka iblis punya satu cara, kalau saudara buka Alkitab sebelum perjanjian lama ditutup. Pasal terakhir, ayat terakhir daripada perjanjian lama bicara bagaimana hati Bapa harus balik kepada anak-anaknya. Kalau enggak dunia ini akan musnah. Itu sebabnya iblis menjauhkan antara busur dan anak panahnya. Itu sebabnya iblis menjauhkan antara orang tua dengan anak-anak. Kalau saudara baca di kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1 terjadi kalepos kata Alkitab. Kolaps. Saudara tahu kemarin pembukaan Piala Eropa, Christian Eriksen kolaps di lapangan. Kolaps itu kritis, jatuh. Dan Alkitab katakan dunia ini di akhir zaman menjadi ganas, kolaps. Kalepos dalam bahasa Yunaninya. Dunia yang jahat. Lalu diurai pada ayat 2 dan seterusnya saudara. Kenapa dunia disebut jahat? Karena manusia tidak tahu berterima kasih. Manusia akan berontak melawan orang tua. Manusia akan menjadi hamba uang. Manusia akan mementingkan diri sendiri. Manusia tidak tahu berbuat baik. Semua yang jelek ada di sana diurai pada ayat 2, ayat 3 dan ayat 4. Itu sebabnya generasi di tempat ini harus berubah. Kalau di luar di sana orang menjadi hamba uang. Orang hidup egois, mementingkan diri sendiri. Orang di luar sana tidak suka yang baik. Orang di luar sana suka fitnah. Orang di luar sana, saudara-saudara menjadi hamba uang. Anak-anak Tuhan di tempat ini membangun kehidupan yang menyembah. Membangun kehidupan yang menyembah. Katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Saat menyembah, kita memberikan pemujaan. Saat menyembah kita memberikan penundukan diri kita. Saat menyembah kita memberikan penghormatan kita kepada Allah. Nah dengan cepat. Karena Yud selalu bicara komunitas. Dunia sedang berubah. Kalau dunia dulu berkompetisi. Sekarang dunia nggak hanya berkompetisi tapi berkolaborasi. Ya. Tetapi dunia juga saat ini adalah berkomuniti. Coba saudara lihat, geng motor, sekarang semua yang berkomunitas itu ada pengikutnya. Coba saudara lihat, geng motor, sepedaan gitu ya, semua ada gengnya, semua ada komunitasnya. Maka hari ini, ayo kita bangun satu komunitas yang menyembah Tuhan. Maka yang pertama, bagaimana agar kita bisa membangun kehidupan yang menyembah? Dengan singkat, dengan cepat, jadilah pribadi yang menyembah. Kenapa kita harus jadi pribadi yang menyembah? Tadi di sesi 1-2 di ibadah umum saya katakan Allah mencari penyembah. Alkitab katakan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Tidak ditulis penyembahan demikian, tapi ditulis penyembah-penyembah demikian. Penyembahan adalah ekspresi, tanda kasih, tanda cinta, bahkan tingkat keintiman tertinggi dari seorang anak manusia kepada Tuhan yang menciptakannya. Tapi kalau disebut penyembah adalah orang-orangnya. Kalau disebut penyembah adalah saya. Kalau disebut penyembah adalah saudara. Ayat ini berkata, Tuhan mencari penyembah. Berarti Tuhan mencari saudara dan saya. Tetapi bukan sekedar saudara dan saya. Tetapi saudara dan saya yang hidup dalam keintiman terhadap Tuhan. Nah karena itu saudara-saudara, kalau kita ingin membangun kehidupan yang menyembah, maka yang pertama, jadilah personal, jadilah pribadi yang menyembah. Kenapa ini penting? Karena begini, kita ini kan suka menyembah kalau rame-rame. Coba jawab jujur. Kalau menyembah sendiri lebih banyak ngantuknya enggak ya?
Tapi kalau nyembah rame-rame di menara doa, apalagi rame-rame, apalagi nyembah berhadapan dengan orang yang kita mau tembak, itu semangat banget kita, ya kan? Yang kita lagi PDKT, waduh begitu dia datang ke ruang menara doa, tadi kita agak kurang semangat tuh. Begitu dia masuk, kita rasakan hadiratnya saudara. Sehingga kita langsung mengangkat tangan, gairah kita muncul berdoa. Kenapa? Karena si adik datang, si abang datang. Tetapi ketika kita sendiri, maka itu perlu dibangun pribadi yang menyembah. Pribadi yang menyembah akan membentuk satu komunitas yang menyembah. Komunitas yang menyembah dalam skala kecil akan membentuk satu gereja yang menyembah. Dan saudara tahu, kalau gereja ini menjadi gereja yang menyembah, Alkitab janjikan, Alkitab katakan, Tuhan yang akan menarik jiwa-jiwa untuk datang ke tempat ini. Katakan amin. Saudara yang Tuhan kasihi, ini sebuah kebenaran yang sangat luar biasa. Allah mencari penyembah. Saya sederhanakan ya, yang Allah cari saudara dan saya. Tadi dikatakan Allah mencari penyembah-penyembah demikian, bukan penyembahan demikian. Ini penting banget. Ini autokoreksi kepada kita. Yang Allah cari bukan suara kita. Yang Allah cari bukan nyanyian kita. Tentu Allah menikmati nyanyian kita. Tapi yang paling utama Allah cari adalah orang yang bernyanyi itu, pribadi kita. Pribadi seperti apa? Pribadi yang menjadikan Tuhan segalanya. Pribadi yang menjadikan Tuhan segalanya. Pribadi yang menjadikan Tuhan tempat di mana dia sadar bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Satu ungkapan kasih dan cintanya. Sehingga dia menyembah dalam tingkat tataran keintiman yang luar biasa. Allah mencari penyembah dengan bahasa sederhana. Allah mencari anak-anak impact generation di tempat ini. Bukan sekedar mencari penyembahan. Bahkan saya mau katakan Allah lebih merindukan dan menginginkan kita datang dalam ketaatan dibanding suara merdu yang keluar dari mulut kita. Ada dulu satu lagu, lebih kurang kata-katanya begini ya. Tak cukup hati yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi. Kemudian lagu ini mengatakan bahwa penyembahan sejati itu adalah ketaatan kita. Jadi penyembahan sejati itu bukan sekedar kata-kata yang keluar. Tapi penyembahan yang sejati adalah penundukan diri dan ketaatan yang keluar. Anak-anakku, dengar ya. Saya percaya kalian punya mimpi yang hebat dan punya cita-cita yang hebat. Tapi saya mau katakan sama kalian. Kalian gak akan pernah jadi orang yang hebat. Sampai Tuhan temukan kalian jadi anak-anak yang hebat. Hebat kasihnya kepada mama. Hebat ketaatannya kepada orang tua. Hebat ketaatannya kepada guru, dosen di kampus. Hebat ketaatannya kepada pemimpin-pemimpin di gereja. Hebat ketaatannya kepada gembala. Dan jadi anak-anak yang submit. PDP Jeki Waruhu komitmen dan dia selalu ngomong sama Pak Gembalanya. Sampai menutup mata, dia hanya mau hidup di dalam penggembalaan saya. Dan kelak kalau dia jadi pemimpin besar pun, dia gak akan pernah bisa lupakan. Kenapa saudara? Ada banyak pendeta yang jauh lebih hebat dari saya. Tetapi saya adalah ayah bagi dia. Saya adalah orang tua bagi dia. Sehebat apapun orang tua lain, adakah yang diantara saudara pernah buat pengumuman? Dicari barang siapa yang mau menjadi ayah saya. Sebab saya berniat mengganti ayah saya dengan orang-orang yang kriterianya demikian. Wah, saudara buat kriteria kayak buka lamaran pekerjaan, saudara. Nggak ada. Mungkin sesaat kita bisa kesel sama papa ya. Sesaat kita bisa kesel sama daddy kita. Tapi sesaat, 2-3 hari kemudian masih ada keselnya, nggak tersisa itu. Ya kan? Benar nggak? Mungkin kadang kita marah, kita bilang malas di rumah, nggak enak di rumah, suasananya di rumah. Tapi begitu kita ke rumah teman itu kan enaknya paling 1, 2, 3, 4 jam saudara. Oke lah kalau udah agak kronis senengnya 1, 2, 3 hari. Sebulan di rumah teman, saudara sanggup? Kalau saudara berkata, iya kak saya sanggup. Saya hanya mau jawab, iya kamu sanggup, yang punya rumah nggak sanggup. Nangkep nggak?
Dia udah kasih kode keras supaya saudara pulang. Cuma saudara keras kepala sih, nggak nangkap kode gitu. Dia udah nyindir-nyindir nih supaya pulang. Tapi kita nggak pulang-pulang juga gitu. Artinya apa? Pernah ada satu cerita. Cerita ini mungkin semoga menginspirasi teman-teman ya, adik-adik ya. Ada seorang anak ditegur orang tuanya. Ditegur orang tuanya dia tersinggung. Dimarahin orang tuanya dia tersinggung. Lalu dia pergi. Dia pergi dan dia komitmen nih mau tinggalin rumah. Aku bisa hidup di mana-mana aja. Ya cahilnya keren banget gitu ya. Aku bisa hidup di mana-mana aja. Lalu dia pergi. Lalu dia setelah pergi, dia pergi pagi, sore dia udah lapar. Malam makin lapar. Saking laparnya dia duduk, dia letih, lesu, dia lemes. Dia duduk di satu tempat, satu warung yang jualan bakso, mie bakso. Tapi sejak dia duduk, sampai sudah setengah jam dia duduk. Dia nggak pesan apa-apa, karena dia nggak punya duit. 45 menit dia nggak pesan apa-apa. Cuma setiap orang yang makan dia perhatiin. Setiap yang minum dia perhatiin. 1 jam kemudian, yang jual bakso ini merasakan keanehan. Kebetulan yang jual bakso ini hatinya juga nggak kasar gitu. Kadang yang jualan kita duduk 1 jam nggak pesan apa-apa kan bolak-balik menu makanan ditawarin di depan kita gitu kan. Itu musir secara halus tuh. Nah, pesan apa dek? Pesan apa? Pesan apa dek? Ini nggak ditawarin. Setelah agak kosong dijumpain. Dek kamu saya perhatiin udah hampir 1 jam dari tadi duduk nggak pesan apa-apa. Raut wajah anak ini mulai berubah. Dia mulai merasa malu juga, takut juga. Kamu kenapa? Gitu. Lalu dia bilang, saya berantem sama mama tadi. Dari tadi pagi saya pergi, Om. Saya pergi nggak bawa uang, Om. Oh kamu lapar ya? Gitu, ketawa. Dia malu. Lalu tanpa ditanya yang jual bakso itu buatin 1 mangkok bakso. Udah ini makan. Om saya nggak punya uang, Om. Enggak ini gratis makan buat kamu. Gitu. Lalu setelah dia makan, dia terharu. Lalu dia bilang, Om kok baik banget ya sama saya ya. Terima kasih ya Om. Nggak ada orang yang kayak Om begini baiknya. Lalu yang jual bakso tersenyum. Sambil tersenyum yang jual bakso berkata, anak muda, kamu keliru. Om hanya kasih kamu 1 mangkok bakso. Kamu bilang Om baik. Kamu tahu nggak? Udah berapa mangkok dan berapa piring yang disediakan oleh papa mamamu sejak engkau lahir di dunia ini nak. Pulanglah. Mama itu marah karena sayang. Lalu tiba-tiba kayak palu godam dia mengerti. Untuk 1 mangkok bakso aku sanggup menghargai orang. Untuk 1 mangkok bakso aku labelin abang tukang bakso ini sebagai orang yang paling baik di dunia. Betapa aku anak durhaka. Ratusan ribuan mangkok dan piring nasi ku nikmati dari orang tuaku. Semua baju pakaian yang ku kenakan ku nikmati dari orang tuaku. Tapi aku berangkat tadi pagi melabeli orang tuaku sebagai mama yang jahat. Dan dia nangis hancur hati dia pulang. Tahu nggak sampai di rumah dia pulang. Mamanya nggak ada kemarahan, mamanya nggak ada apa. Hanya mamanya bilang, nak mandi nak, mama udah buatin kamu nasi goreng kesukaanmu. Dia mandi terisak-isak. Biasanya mandi 5 menit selesai. Ini 15 menit nggak selesai. Dia mengalami lawatan di kamar mandi. Dia mulai mengerti arti berterima kasih dalam hidup. Kita tidak akan pernah bisa jadi orang yang hebat sampai kita menjadi anak yang hebat. Kepada pelayan pengerja yang saya didik, saya selalu katakan, engkau tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin yang hebat sebelum engkau bisa menjadi pengerja yang hebat. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Yang mengerti katakan amin. Ketika kita membangun kehidupan menyembah, kita akan menuai sesuatu yang dari Allah. Di sesi pagi tadi saya katakan, ketika kita menghampiri tahta Allah, kita bukan hanya membawa hati kita kepada sorga, tapi kita menarik surga turun di atas hidup kita. Saudara bisa bayangkan kalau sorga ada di atas hidup saudara. Kasih sorga ada dalam hidup saudara. Haleluya. Maka ada kebahagiaan, ada sukacita. Makanya Alkitab katakan di dalam
Yohanes pasal 4 ini tadi kepada perempuan Samaria itu. Air yang akan kuberikan kepadamu, air hidup yang akan kuberikan kepadamu akan membuat engkau tidak akan pernah merasa haus lagi. Sebab dari dalam dirimu akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Ketika kita mengalami kasih Tuhan, ketika kita menjadi seorang penyembah, ketika kita menghampiri tahta Allah di surga. Kita menghampiri Allah dan bukan hanya itu, menghadirkan surga dalam hidup kita. Saudara tahu, dalam diri saudara akan mengalir aliran-aliran kehidupan yang akan membuat saudara tidak akan pernah merasa galau di dunia ini. Rintangan sehebat apapun akan saudara jalani. Rahasia pelayanan hidup saya yang membuat hidup saya enjoy adalah konsep hidup seperti ini. Satu yang kupegang, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang melengkapi. Dan yang saya tahu betul, tidak ada apapun yang terjadi di dunia ini di luar kendali Tuhan. Hidup ini merdeka. Hidup ini freedom. Hidup ini saudara bebas. Saudara nggak punya beban apa-apa ketika engkau tahu hari ini engkau disebut sebagai abdi Allah. Hari ini engkau disebut sebagai true worshiper. Nggak ada lagi yang bisa mengambil sukacita itu di hati dan hidup saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang kedua, yang terakhir, mari coba kita lihat. Membangun mesbah. Kalau tadi jadilah pribadi yang menyembah. Yang kedua ini membangun mesbah. Imamat 6 ayat 12 ayat 13. Saya ingin bacakan kepada saudara Imamat pasal 6 ayat 12 sampai 13. Perhatikan ini. Api yang di atas mesbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Coba saudara lihat, tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mesbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Ayat 13, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mesbah. Jangan dibiarkan padam. Kata kuncinya, jangan biarkan padam. Membangun mesbah. Membangun mesbah. Bangun mesbah saudara. Bangun mesbah keluarga kita. Jangan hanya kuat pelayanan di mimbar. Di balik mimbar kita nggak kuat pelayanannya. Padam apinya. Nggak nyala. Bayangin dari 98 saya hidup dalam pelayanan generasi. Banyak teman-teman yang kegerakan pemuda, kegerakan youth. Saya banyak kenal, tapi cukup banyak juga mereka yang nggak finishing well. Dan hari ini mereka tidak lagi menjadi pelayan generasi. Banyak yang di antara mereka mengalami kepahitan, kekecewaan dan mundur di tengah jalan. Kenapa saudara? Karena yang paling penting bagi kita adalah untuk menjaga jangan padam itu api. Sehebat apa saudara dipenuhi? Sehebat apa saudara hari ini dipakai? Sehebat apa hari ini saudara diurapi? Itu sudah selesai hari ini. Besok saudara butuh recharger. Besok saudara butuh untuk jaga api saudara. Sukses kehebatan pelayanan kita hari ini tidak menentukan bulan depan. Bulan depan kita mulai lagi dari nol. Tentu bukan dari jumlahnya kita mulai dari nol, tapi menjaga kemurnian hati kita. Makanya saya selalu berkata, ketika selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selat berdoa setiap hari, menyembah setiap hari. Jadi kita harus punya pemahaman seperti itu. Dulu awal-awal pelayanan, kalau saya berhasil buat KKR, beberapa kali kami buat KKR pelajar, pemuda pelajar di Kota Binjai. Kita sewa GBKP Simpang Awas, itu penuh membeludak. Itu bisa berhari-hari, berminggu-minggu, terkenang-kenang aku akan suksesnya pelayanan itu. Terkenang-kenang, kata Ucok. Terkenang-kenang. Tapi hanya sibuk terkenang-kenang, padahal itu sudah berlalu. Upahnya sudah Tuhan berikan. Tapi besok kita harus lanjut lagi hidup dari awal. Jaga apinya kembali. Jaga mesbah doanya kembali. Kembali lagi dari nol dalam komitmen kemurnian hati. Berjuang kembali. Kadang kan kita terbuai dengan kesuksesan masa lalu. Berapa banyak anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan bicaranya begini. Dulu, tahu nggak? Dulu pelayanan saya. Wih kemarin, dulu. Dulu sekarang
dulu, sekarang, gitu ya. Paham ya? Tentu kita nggak boleh lupakan sejarah. Kita nggak boleh lupakan masa lalu. Itu jadi pelajaran paling penting. Tapi orientasi kita tetap harus ke depan. Jangan puas. Makanya apinya nggak boleh padam. Besok dijaga. Setiap sore dijaga. Setiap pagi dijaga. Besok dijaga. Besok dijaga. Dalam bentuk mesbah keluarga. Kalau di rumah hanya berdua dengan kakak, mulai bangun mesbah. Kalau di rumah hanya bertiga dengan papa dan mama, mulai bangun mesbah. Nggak bisa setengah jam, 1 jam. Oh terbalik ya. Nggak bisa setengah jam, 15 menit. Gitu ya. Nggak bisa 15 menit, 5 menit. Tapi bangun mesbahnya. Supaya ada komunitas yang terbentuk. Mari kita bangun dan perbaiki kembali mesbah kita. Setiap pagi bersama keluarga datang ke hadapan Tuhan. Jaga apinya. Jaga apinya. Jaga apinya. Yang terakhir, yang ketiga, penuh Roh Kudus setiap hari. Penuh Roh Kudus setiap hari. Ada 2 ilustrasi di dalam Mazmur 133. Ilustrasi yang pertama disebut minyak. Yang kedua embun, Gunung Hermon. Ada 2 ilustrasi mengenai pengurapan. Yang pertama, seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Jadi ada 2 kata kunci. Minyak yang baik, kemudian yang kedua embun. Minyak, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, saudara telusuri, kita tidak punya tafsir yang lain selain bicara pengurapan. Daud ketika diurapi, dituangin minyak oleh Nabi Samuel. Segala sesuatu berbicara tentang minyak, bicara tentang pengurapan. Maka minyak pengurapan mengalir dari kepala ke leher, ke jubah. Itu artinya pengurapan atas kepala menunjukkan perubahan cara berpikir. Pengurapan itu dimulai dari kepala. Mengalir kan, ini bicara submit, ini bicara penundukan diri. Tapi orang gak bisa submit sebelum pola pikir dirubah. Saya ulangi, orang gak bisa submit, orang gak bisa tunduk, orang gak bisa taat kalau cara pikir belum dijamah. Maka pengurapan dimulai dari kepala. Kepala selalu berbicara cara berpikir, cara pandang, konsep, pendapat. Walaupun ada yang pelesetkan, sebenarnya mereka bertengkar bukan karena beda pendapat Pak, tapi beda pendapatan gitu ya. Tapi sebenarnya pendapat itu selalu juga menjadi celah orang beda pandangan. Coba lihat ILC di TV One. Wih, waduh pendapat terus sampai bertengkar. Karena di sini Rocky Gerung sampai kapanpun tidak akan pernah mengakui kebaikan dari orang-orang yang sedang memimpin negeri ini. Kira-kira begitu. Tapi kayaknya Bang Denny Siregar juga nggak akan pernah mengakui kebaikan orang-orang yang dianggap kadrun gitu loh. Jadi kenapa? Karena itu pola pikir gitu. Memang benar, tapi di seluruh kebenaran pendapat manusia minimal adalah 5% salah berpikir kita gitu. PDP Jeki Waruhu jahat kata orang. Tapi masa sih paling tidak ada 5% kebaikan dalam hidupnya? Masa setiap kita bicara Jeki Waruhu yang jahatnya melulu? Oke lah 90% kita bicara tentang jahatnya, tapi jangan lupakan 10%-nya bicara dong tentang kebaikannya, kan kira-kira begitu ya. Itu baru adil. Nah, cuma ini di kepala. Maka pengurapan mengalir dari kepala. Kepala menunjukkan perubahan cara berpikir. Sehingga seseorang yang diurapi akan mulai mengalami visi Tuhan dalam dirinya. Sehingga orang yang diurapi tiba-tiba Alkitab katakan menjadi manusia lain. Saul begitu diurapi, dia menjadi manusia yang berbeda. Dari penakut menjadi pemberani. Sudah bisa lihat waktu dia dilantik jadi raja dia sembunyi kan. Sampai dicari-cari kemana kawan ini begitu. Tapi ketika dia diurapi dia menjadi manusia yang berbeda. Kenapa? Cara berpikir orang yang diurapi menjadi cara yang berbeda. Makanya kenapa gembala sering disalah mengerti. Minta maaf nih, saya harus bukan membela gembala karena saya gembala. Tapi ini karena kebenaran firman Tuhan. Kenapa para pemimpin, para gembala kadang bisa salah mengerti. Termasuk oleh para diaken pengerjanya. Karena begini, gembala adalah orang diurapi. Maka ketika dia diurapi saudara, dia mengalami cara berpikir yang baru. Dia punya keberanian yang sesungguhnya manusia jasmaninya tidak sanggup melakukan itu. Tapi karena dia diurapi, dia mengalami sebuah lompatan keberanian, lompatan iman. Sehingga dia dengan
Bagi orang mungkin tanpa perhitungan, tiba-tiba Pak Lu bisa bilang Podomoro begitu. Orang bisa, apalagi nih? Aduh, uang lagi nih, bisa begitu loh. Tapi karena pengurapan itu ada atas hidup Bapak Gembala, dia akan mengalami sesuatu yang baru. Lah karena itu kita sebagai orang yang yakin bahwa kita dipanggil Tuhan dalam penggembalaannya, tidak perlu yang lain-lain. Ikut dan taat. Yesus di dalam Yohanes pasal 10 mengajarkan 2 prinsip kehidupan. Alkitab katakan begini, gembala mengenal dombanya, domba mendengar suara gembala. Ini rahasia hidup. Tugas utama pemimpin mengenal yang dipimpin. Falsafah dunia terbalik. Pemimpin dunia sering berkata, maunya anggotaku ini ngerti aku. Kan gitu ya. Maunya ini anak buahku ini ngerti aku sebagai pemimpinannya. Kebalik. Dalam standar Allah, pemimpin yang ngerti anak buahnya. Dia kenal talentanya. Oh ini di sini. Kenal. Lalu anak buah atau jemaat atau yang dipimpin, yang paling penting bagi dia apa? Mendengar suara gembala. Nggak perlu tahu, nggak perlu ngerti. Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Itulah yang disebut dengan taat. Pada rahasia inilah terletak indahnya kehidupan penggembalaan dan indahnya kehidupan digembalakan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Gunung Hermon. Nah, seumur hidup saya sudah 2 kali berkesempatan naik ke Gunung Hermon. Sekali di musim gugur, itu bulan 11, salju belum ya, awal bulan 11 tapi udah dingin banget. Tapi di akhir Januari tahun 2000, sebelum Covid tahun berapa sih? Covid 2020 ya. Saya terakhir ke Holy Land itu Januari 2020. Saya merasa sangat anugerah. Rombongan saya pulang, rombongan kedua setelah saya pulang itu banyak yang kena Covid. Hanya karena anugerah Tuhan rombongan kami tidak ada yang terpapar. Padahal setelah kami pulang itu banyak yang kena. Waktu di Gunung Hermon itu ribuan orang saudara itu udah empet-empetan dorong-dorongan. Dan di situ salju ada, itu dinginnya luar biasa. Saya punya 2 kali kesempatan. Memang saljunya tebal banget. Hermon ke Sion itu jauh banget. Hermon itu kan adanya wala udah di perbatasan Suriah itu. Itu kalau nanti Israel berdamai dengan Suriah, itu Gunung Hermon harus diserahkan sama Suriah loh sebenarnya. Itu udah wilayah mereka itu. Sedangkan Sion itu di kota Yerusalem itu jauh ya, itu jauh banget. Tapi Alkitab sedang mengatakan seperti embun Bukit Hermon mengalir ke Bukit Sion. Memang ketebalan daripada salju embun itu sangat luar biasa, sehingga saking banyaknya dihembus angin pun dia tidak terhilang di tengah jalan. Sehebat-hebatnya kabut di Brastagi, paling nyampe sampai Sibolangit. Pancur Batu udah nggak ada, Medan udah nggak ada. Ini jauh lebih jauh tapi nyampai. Maka ini bicara saudara, luar biasanya berkat Tuhan yang disediakan kepada orang yang submit. Taat, rukun. Kesanalah Tuhan perintahkan loh. Bukan hanya sekedar Tuhan berkati, diperintahkan sama Tuhan. Siapa yang bisa melawan perintah Tuhan? Ketika Tuhan memerintahkan, jadilah terang, terang jadi kok. Ketika Tuhan memerintahkan, jadilah cakrawala, cakrawala jadi. Maka ketika Tuhan berkata, dia perintahkan berkat ke gereja ini, berkat ke youth ini, berkat ke dewasa muda ini, gak ada yang bisa tahan. Katakan amin. Tepuk tangannya jangan seperti tepuk tangan yang tidak yakin akan firman Tuhan, saudara. Usahakan selalu lebih semangat mendengarkan khotbah dari khotbah. Itu rahasia hidup. Amin. Karena kalau saudara semangat dengar khotbah, yang khotbah tambah semangat. Ya, embun memberi kesegaran. Tugas pelayanan kita kadang membuat lelah. Tugas kuliah kadang membuat lelah. Ya kan? Covid kadang membuat lelah. Sampai kemarin udah salah ngomong orang kan. Udah naik kelas anak-anak Covid katanya. Maksudnya karena sekarang ini sekolah masa Covid, mereka bilang udah naik kelas anak-anak Covid katanya. Maksudnya karena online, makanya mereka menyebutnya udah sekolah Covid. Udah kelas 2 Covid mereka, maksudnya udah naik kelas 2 gitu. Kadang itu membuat lelah. Tugas-tugas kuliah membuat lelah. Kadang tugas pelayanan membuat lelah. 3 season begini membuat lelah.
maka kita butuh pengurapan. Pengurapan itu menyegarkan, embun itu menyegarkan, embun itu menyegarkan, memampukan kita menghadapi jalan buntu. Pengurapan memampukan kita membawa kehidupan yang berhasil. Mari kita bangkit berdiri menghormati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Siang hari ini kami mengerti generasi ini harus membangun kehidupan yang menyembah. Dunia di luar sedang mengalami kalepos, dunia yang ganas, dunia yang jahat. Dunia sedang menuju ke arah kolaps. Karena manusia akhir zaman adalah manusia yang mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah, berontak melawan orang tua. Manusia akhir zaman adalah orang-orang yang garang, tidak suka berbuat baik, pemfitnah. Tetapi generasi di gereja ini akan suka berdoa, suka menyembah, suka membaca firman Tuhan, sehingga kami adalah jawaban bagi dunia ini. Oh, rabakarabakarabakarabakarabakayamu. Berkati generasi anak panah ini ya Tuhan. Dan pakailah kami orang tua menjadi busur panah yang selalu ingin dekat dengan anak panah. Sebab anak panah menjadi tidak berarti tanpa busur. Busur tidak berarti tanpa anak panah. Sedangkan Engkaulah Tuhan pahlawan yang akan menarik tali busur dan melepaskan anak panah. Tepat sasaran meraih masa depan mereka di kemudian hari. Meraih cita-cita dan hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu. Kuatkan anak-anak muda di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan, Tuhan memberkati. Silakan duduk saudara. Silakan duduk kembali teman-teman sekalian.
Terima kasih pada hamba Tuhan, Pendeta Ananda Surbakti yang telah melayani kita dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Shalom semua, saya percaya kita sangat diberkati pada pagi hari ini menjelang siang. Ada amin? Mari kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pastor Ananta yang sungguh menjadi berkat untuk kita semua. Sekaligus Pastor Luke ingin mengajak kita ingat apa yang sudah disampaikan, agar kalau kita pulang nanti ke rumah, ingat orang tua kita, keluarga kita, ingat bakso. Ya, ingat bakso ya. Kalau kita makan bakso biasanya bayar. Puji Tuhan, orang tua nggak pernah cas ya. Kalau dicas kali 20 tahun sebelum menikah atau 30 tahun udah berapa itu ya. Nah, jadi ini tepat mengusung kita nanti untuk bulan depan, untuk tema kita nanti yang baru ya, Integrity in Family. Nah, mari kita semua yang sudah diberkati di ibadah Impact dengan moto kita From Insight to Influence, yaitu dari dalam diri kita, pandangan yang baru, pola pikir yang baru, paradigma yang baru, mindset yang baru, insight, inspirasi yang baru, kita mulai berdampak, kita mulai influence untuk kota kita, untuk bangsa dan negara, bahkan untuk international. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi sebagai closing, Pastor Luke ingin mengajak kita bagaimana kita mendukung Impact ini sangat sederhana. Yang pertama, dengan saudara hadir saja, saudara sebenarnya sudah sangat mendukung Impact ini. Berikan tepuk tangan dulu. Lalu yang kedua, yang bisa dilakukan oleh Impact di tempat ini, mari ajak teman-teman kita, keluarga kita untuk bisa bersama-sama beribadah di Impact ini. Karena minggu demi minggu nanti akan ada banyak speakers, pembicara-pembicara yang akan menguatkan, memberi inspirasi yang baru bagi young professional, young family, young generation, youth, young adult, semua pasti diberkati. Contohnya nanti minggu depan ya. Nanti Bu Ros itu akan sharing, setelah itu nanti ada Yohana. Yohana itu mungkin banyak yang belum kenal. Yohana itu pernah menjadi pramugari di SQ ya, Singapore Indonesian Airlines, keliling mancanegara. Nanti beliau akan sharing ya. Yohana akan sharing kepada semua keluarga di tempat ini pengalaman hidupnya dan bagaimana trainingnya sampai dia diseleksi menjadi pramugari di SQ. Ini jauh lebih sulit kita percaya dari ujian masuk perguruan tinggi negeri. Pasti ya, ini jauh lebih sulit. Nanti bisa dengar cerita ya. Kemudian hal yang ketiga yang bisa kita dukung Impact ini adalah Impact itu punya IG, Instagram. Gereja kita My Family punya IG, GBI My Family. Impact itu Instagramnya Impact My Family, itu bisa diikuti juga, di follow ya. Kemudian ajak teman-teman untuk follow juga, karena sering nanti kita ada IG chat ya. Yang lalu sudah temanya Pastor Ananta From Gossiper to Worshipper ya. Nah, jadi nanti akan ada lagi topik-topik yang menarik. Dijamin pasti semua diberkati melalui ibadah kita di Impact dan juga nanti melalui IG dan melalui community yang ada di Impact. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan kalau ada pengumuman yang lain sebelum kita close, nanti Ko Erik yang akan menuntun. Yuk. Sudah? Masih ada pengumuman yang lain? Sambil persembahan dijalankan ya. Kita akan mendengar warta. Shalom jemaat GBI My Family. Apa kabar semuanya? Kami berharap kita semua tetap sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Jangan lupa untuk tetap menjaga imun tubuh kita dengan berolahraga, memakan makanan yang sehat, dan menerapkan protokol kesehatan. Juga jangan lupa untuk menjaga iman kita dengan berjaga-jaga dan berdoa. Tema kita bulan ini adalah Worship in Integrity. Kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk tetap setia beribadah di GBI My Family, baik secara online maupun onsite. Ibadah raya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 akan dilayani oleh Ibu Gembala kita, yaitu Ibu PDP Rosida Rimbun dalam 2 sesi. Ibadah ini hanya 1 jam saja dan mengikuti protokol kesehatan.
Kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk tetap setia beribadah di tempat ini, baik secara online maupun onsite. Ibadah Impact Service pada hari Minggu 27 Juni 2021 akan dilayani oleh Ibu Gembala kita PDP Rosidari Mun MTH yang bertempat di Tiara Convention Center, lantai 3, Ruang Tulip yang akan dimulai pada pukul 11.30 WIB. Ibadah ini hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengajak jemaat Tuhan yang masih berjiwa muda untuk mengikuti ibadah ini. Ibadah Menara Doa akan diadakan setiap hari Selasa pukul 10 WIB. Ibadah doa puasa akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 WIB. Kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk tetap setia beribadah di tempat ini. Demikian Warta Gereja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kasih-Mu setia dalam kehidupan kami, sepanjang umur hidup kami Tuhan. Kami mau selalu menyembah-Mu, kami mau selalu bersama dengan-Mu Tuhan. Bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan Yesus. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, Engkau selalu memegang tangan kami, Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, ubahkan hidup kami semakin hari, semakin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya kami, setiap kami di tempat ini, pribadi lepas pribadi, mengenal Engkau lebih dalam lagi. Mengerti akan rencana-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus, anugerah-Mu semakin hari semakin bertambah dalam keluarga kami Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu untuk siang hari ini Tuhan Yesus. Kau mengajari kami, biarlah firman-Mu Kau materaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya kami berjalan seturut akan firman-Mu Tuhan. Kiranya kami merendahkan hati kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat atas hidup kami, kemanapun kami berjalan Tuhan. Selalu tangan-Mu yang menolong kami. Selalu tangan-Mu yang bekerja bagi kami Tuhan. Dan kami hanya menyaksikan ya Tuhan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Dan kami terheran-heran ya Tuhan Yesus, kemuliaan-Mu turun atas kehidupan kami, dalam keluarga kami ya Tuhan. Biarlah kami, mulut kami memuji, hati kami, hidup kami memuji Engkau ya Tuhan. Jadikan kami penyembah-penyembah yang benar ya Tuhan. Yang kami hidup ya Tuhan Yesus seturut akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Nata Subati ya Tuhan, Engkau berkati kehidupannya Tuhan, berkati gerejanya, berkati pengembalaannya Tuhan, berkati usahanya, berkati keluarga mereka ya Tuhan Yesus, istri dan anak-anak mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau semakin hari Engkau bawa naik semakin tinggi ya Tuhan, dalam kasih karunia-Mu berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dan pengwahyuan daripada-Mu turun atas kehidupan hamba-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus, Engkau berkati, Engkau berikan kami hati yang selalu mencari wajah-Mu Tuhan, selalu mencari hadirat-Mu Tuhan, selalu rindu ya Tuhan Yesus akan perkenanan-Mu Tuhan.
Dan kiranya Tuhan Yesus, kasih karunia-Mu berlimpah-limpah dalam jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk gembala kami, Bapak Pendeta Dr. Ruki bin Aziz Tuhan, berkati keluarganya, berkati pengembalaannya Tuhan, berkati gereja ya Tuhan Yesus. Kiranya pengahyuan daripada-Mu turun atas kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk GBI, gereja GBI My Family. Kami berdoa untuk impact ya Tuhan. Engkau pakai sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Engkau pakai sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau menyediakan masa depan yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk kota Medan Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau jaga ya Tuhan. Engkau perintahkan malaikat-Mu untuk berjaga-jaga dalam kota kami. Sehingga ya Tuhan Yesus, kota kami aman, tentram ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan kesehatan demi kesehatan bagi setiap kami yang tinggal di kota Medan juga ya Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia ya Tuhan. Engkau berkati Bapak Presiden kami, Engkau berkati Wakil Presiden, Engkau berkati para menteri ya Tuhan. Dan beserta jajaran dari kota sampai ke desa ya Tuhan. Kami berdoa untuk TNI dan Polri ya Tuhan. Engkau berikan hikmat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Jerusalem, Shalom Jerusalem, damai sejahtera dan sentosa ada di puri dan tembok-tembok-Mu. Diberkatilah orang yang mencintai Jerusalem. Dan sebentar lagi kami akan kembali ya Tuhan Yesus ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat-Mu ya Tuhan. Mari semua generasi Impact, bukalah hatimu dan angkatlah tanganmu dan terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di sorga. Kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Happy Sunday, see you next week. God bless you all.